Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovianda dari jurusan Psikologi Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu Kurt Kafka. Kurt Kafka lahir pada tanggal 18 Maret 1886 di Berlin, Jerman dan meninggal di Northampton, Massachusetts pada tanggal 22 November 1941 dari trombosis koroner. Ia memiliki banyak minat termasuk persepsi visual, kerusakan otak, lokalisasi suara, psikologi penerbangan, dan psikologi eksperimental. Kafka sempat tertarik dengan ilmu filsafat ketika belajar di University of Berlin. Gelar PhD diperoleh pada tahun 1909 di University of Berlin di bawah supervisi Carl Stamm bersama Wertheimer dan Kohler. Kafka mengembangkan psikologi Gestalt di Universitas Frankfurt dan memiliki beberapa publikasi buku termasuk Perception and Introduction to Gestalt Theory pada tahun 1922, The Growth of Mind and Introduction to Child Psychology pada tahun 1924, dan Principle of Gestalt Psychology pada tahun 1935 yang menguraikan penelitian. Saat belajar di Universitas Berlin, Kafka memeriksa penglihatan warna pribadinya di laboratorium fisiologis Willibald Nagel. Dia tertarik pada persepsi visual karena kebutaan merah hijaunya sendiri, yang membawanya untuk mempelajari penglihatan warna dan after image. Karya ini memuncak dalam publikasi pertama Kafka pada tahun 1908 yang disebut Untersuchungen Annehmend Protonominalen System. Makalah ini menganalisis berbagai sifat warna termasuk kontras serta efek kecerahan dan panjang gelombang pada warna. Fenomena figure ground juga dipelajari. Kafka menyelesaikan disertasinya yang berjudul Experimental Untersuchungen zur Lehre von Rhythmus. Ia memberinya gelar Doktor Filsafat pada tahun 1908. Dia bekerja dengan Carl Stamm selama mengejar gelar dokternya. Pada tahun 1911, ia menjadi profesor di Universitas Gießen. 18 artikel dan 6 karya eksperimental diselesaikan selama 12 tahun yang dibikin Kafka di Gießen. Kafka menghabiskan waktu di Profesor Sommer, psikiatrik klinik yang terletak di Gießen di tengah-tengah Perang Dunia I. Mereka berfokus pada subjek yang didiagnosis dengan trauma otak, tetapi berfokus pada afasia kasus. Dia juga mempelajari lokalisasi suara untuk membantu tentara dan angkatan laut. Dan pada tahun 1924, ia menjadi profesor tamu di Cornell University dan University of Wisconsin serta mendapat posisi Smith College Amerika Serikat sampai meninggal. Pada tahun 1922, ia menulis artikel yang berjudul Perception and Introduction to Gestalt Theory dan dipublikasikan di jurnal American Psychological Bulletin. Artikel ini berfokus pada mendeskripsikan bagaimana psikologi Gestalt mempelajari berbagai fenomena persepsi menggunakan teori yang berbeda dari yang sudah ada. Artikel tersebut walaupun disalahpahami bahwa psikologi Gestalt hanya membahas persepsi, tapi pengaruh besar penyebaran ide psikologi Gestalt di Amerika pada tahun 1924. Ia menulis buku yang berjudul The Growth of the Mind and Introduction to Child Psychology. Dengan buku tersebut, Kafka ingin mengembangkan psikologi Gestalt dalam memahami perkembangan psikologi anak. Pada tahun 1932, Uzbekistan mengalami perubahan sosial ekonomi dan politik yang signifikan. Kafka melakukan perjalanan ke Uzbekistan untuk bergabung dengan orang lain dalam meneliti dampak dari perubahan ini pada kognisi individu yang terkena saat berada di Uzbekistan. Suatu penyakit yang didiagnosis sebagai demam yang kambuh membuat Kafka sangat sakit. Tapi terlepas dari kondisinya, ia mulai mengerjakan bukunya, yaitu Principle of Gestalt Psychology, yang diterbitkan pada tahun 1935. Principle Gestalt dikembangkan untuk menyelidiki bagaimana memandang mata manusia elemen visual. Prinsip-prinsip tersebut membantu memberikan cara untuk memahami bagaimana elemen visual yang kompleks dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Prinsip-prinsip tersebut juga mencoba untuk menunjukkan bagaimana mata manusia memandang bentuk suatu objek daripada membagi objek menjadi komponen yang disederhanakan. Dari objek yang dilihat, Kafka perlu memberikan bukti empiris untuk teori baru. Untuk mencapai ini, Kafka merumuskan proporsi 3 tahap yang merevolusi asumsi psikologi yang ada.
Persepsi pengalaman indrawi sebagai kombinasi dari bagian-bagian individu tidak selaras dengan pengalaman persepsi yang sebenarnya. Aliran Gestalt menyarankan bahwa pengalaman indrawi manusia dipandang sebagai keseluruhan karena keseluruhan lebih bermakna daripada jumlah pada bagian-bagian. Adalah suatu kesalahan untuk mengkorelasikan suatu stimulus dengan sensasi karena fungsionalitas suatu stimulus harus dipasangkan dengan informasi faktual. Stimulus harus dikorelasikan dengan konteks faktual di bidang perspektif. Dua premis sebelum menyatakan bahwa hubungan antara jiwa dan fisik perlu dipertimbangkan kembali. Pada tahun 1940, Kafka melakukan perjalanan ke Philadelphia dan menghadiri konferensi di Bryn Mawr yang mempertemukan banyak tokoh terkenal dari berbagai studi yang mengikuti seni dari perspektif yang berbeda. Kafka mencoba membuat teori seni multidisiplin yang dikenal dengan nama Aesthetic of Gestalt. Presentasi Kafka di konferensi itu memajukan teori ilmiah seni, tetapi teori ini diabaikan yang sebagian besar telah dilupakan setelah publikasinya. Fokus utama dalam teori estetika adalah apresiasi keindahan dalam karya seni. Ada 3 komponen dalam hubungan ini, yaitu diri atau penonton, karya seni yang luar biasa, dan hubungan antara keduanya estetika. Gestalt menggambarkan bahwa diri individu melihat ada pesan penting ketika mengamati karya seni. Kafka mengidentifikasi 3 masalah dengan pengalaman estetika. Yang pertama adalah kontingensi. Sementara behaviorist percaya bahwa seni secara alami membangkitkan respons emosional. Kafka berpendapat bahwa asosiasi sebelumnya harus ada untuk memahami bahwa kemerahan misalnya berarti gairah. Asosiasi sebelumnya ini adalah interaksi yang rasional dan dapat dipahami yang mengacu pada tabel pencarian, tidak secara memiliki buta beralih ke tabel pencarian. Masalah kedua adalah dengan teori seni berbasis empati tentang estetika dan bagaimana fakta bahwa orang menempatkan emosi mereka sendiri ke dalam karya seni adalah paradoks. Agar sebuah karya seni dihargai, diri harus terlebih dahulu mengenali emosi yang harus mereka kaitkan dengan karya tersebut. Masalah ketiga adalah bahwa logika empati menyiratkan bahwa emosi yang diproyeksikan diri sendiri ke dalam karya seni harus dirasakan oleh orang lain. Namun hanya karena orang tersebut merasakan bahwa merah itu bergairah, tidak berarti mereka sendiri merasakan gairah yang sama. Itulah tadi pembahasan tentang tokoh aliran psikologi Gestalt, yaitu Kurt Kafka. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya tentang aliran psikologi. Sekian, terima kasih. Ciao.